Kembali berjumpa dengan saya di channel Fadil Perindu. Semoga yang melihat dan menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya hadir dengan materi baru, yaitu materi tentang teknik informasi dan komunikasi, yaitu merupakan salah satu mata pelajaran lintas minat dari kelas 10 tingkat SLTA. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengutarakan sedikit tentang materi operasi komputer dasar. Nah, ketika kita berbicara tentang komputer, maka yang terlintas dalam pikiran kita, apa sebenarnya arti dari komputer tersebut. Nah, di sini pemahamannya saya ingin menjelaskan bahwa komputer itu adalah seperangkat alat elektronik yang bekerja secara bersama-sama berdasarkan instruksi ataupun perintah yang diberikan, yang terdiri dari hardware dan software. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari komputer itu sendiri. Nah, kemudian ada 3 komponen dasar dalam operasi komputer ini. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Nah, apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware ini adalah perangkat keras, perangkat penunjang dari komputer itu sendiri. Sebagai contohnya monitor, CPU (Central Processing Unit), kemudian ada yang namanya keyboard, ada yang namanya mouse, dan sebagainya. Dan pada intinya hardware ini adalah merupakan perangkat keras yang dibutuhkan oleh rangkaian komputer ini, perangkat yang dapat kita lihat secara penglihatan kita, kemudian dapat kita rasakan. Salah satunya seperti ini yang dinamakan dengan mouse. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu software. Nah, software ini adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang merupakan sistem dari komputer itu sendiri. Nah, maksudnya perangkat yang dapat kita lihat tetapi tidak bisa kita pegang. Software ini merupakan aplikasi yang dibutuhkan oleh komputer. Nah, salah satu contohnya yaitu ada operating system yang namanya Windows. Windows ini banyak juga jenisnya. Kemudian ada yang namanya Office. Nah, secara singkatnya, software ini merupakan program yang ada pada komputer itu sendiri. Nah, tahapan yang ketiga, komponen yang ketiga adalah brainware. Nah, brainware ini adalah operator ataupun pengguna. Nah, siapa brainware di sini? Brainware itu adalah kita sebagai pengguna atau pemanfaat dari komputer itu sendiri. Nah, jadi 3 komponen dasar dalam operasi komputer ini tidak bisa terpisahkan salah satunya. Misalkan ada software tetapi tidak ada hardwarenya, di mana nanti kita akan melakukan penginstalannya gitu ya.
ada hardware tetapi softwarenya tidak ada, maka kita tidak akan bisa mengaplikasikan komputer tersebut. Nah, kemudian ada hardware dan software tetapi tidak ada yang mengoperasikannya, maka komputer itu tidak akan bisa beroperasi sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan komputer, kemudian beberapa perangkat penunjangnya ataupun komponen dasar dari komputer itu sendiri, lalu bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan komputer itu sendiri gitu. Nah, komputer harus digunakan sesuai dengan prosedur yang benar, karena cara penggunaan prosedur yang benar akan menunjang proses kelancaran kerja kita dan akan berpengaruh kepada perawatan dari ataupun ketahanan dari hardware maupun software yang ada pada komputer kita. Nah, yang pertama, cara menghidupkan komputer sesuai dengan prosedurnya. Pertama, pastikan semua kabel power sudah terpasang, maksudnya sudah terhubung dengan aliran listrik. Jika kita menggunakan personal komputer, berarti kita ada menggunakan central processing unit. Nah, lalu kita tekan tombol on pada CPU tersebut. Sebelumnya kita pastikan kabel powernya sudah terhubung dengan aliran listrik. Yang ketiga, hidupkan monitor dengan menekan tombol on pada monitor. Nah, lalu kemudian tunggu sampai booting selesai yang ditandai dengan tampilan gambar desktop di layar monitor. Nah, begitulah prosedur menghidupkan komputer yang benar. Karena jika kita bekerja sesuai dengan prosedur, insyaallah kita akan merasakan kemudahan dalam suatu pekerjaan kita. Dan selanjutnya, bagaimana cara mematikan komputer sesuai dengan prosedurnya. Nah, gitu ya. Cara mematikan komputer dengan menggunakan prosedur shutdown. Nah, prosedur shutdown merupakan prosedur untuk memutuskan segala perangkat keras yang sedang aktif di CPU. Yang pertama, tutup semua program aplikasi yang masih aktif. Nah, dengan salah satu contohnya, kita sedang membuka sebuah program Office. Katakanlah kita dalam mengerjakan sebuah ketikan, maka akan kita buka program Microsoft Word gitu ya. Kita tutup dulu dengan cara menekan tombol close. Biasanya ini terdapat di layar monitor sebelah kanan atas, ataupun bisa juga kita menggunakan menu file dari tombol kiri atas dengan mengklik file, kemudian pilih exit yang paling bawah sekali. Nah, setelah kita pastikan semua program aplikasi sudah tertutup, lalu kita klik tombol start pada tampilan sebelah kiri bawah biasanya ya, pada monitor. Lalu ada pilihan di sana, kita pilih saja shutdown. Nah, kita pilih shutdown. Tunggulah beberapa saat sampai komputer kita mati dengan sendirinya. Lalu setelah komputer kita mati, kita copot semua kabel power yang terhubung dari
aliran listrik. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalian subscribe channel ini yang belum subscribe, kemudian tekan tombol like, dan jika video ini merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya, silakan di share ke teman-temannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.